jalani era rumput lamunya lo di tengah malam. Rumputnya lo di dalam lapadi, payahlah niente, payahlah nien, hidup lamurando sayang nien kau. Jadi hari ini gue mau sedikit bercerita ya guys. Cerita gue pada kali ini bertepatan pada perjalanan gue sendiri tepatnya. Waktu itu gue lagi mau berangkat ke suatu daerah, dimana gue bersama teman-teman gue. Kita ada berapa ya, berenam atau bertujuh. Kita mau berangkat ke salah satu anak gunung. Nah, salah satu anak gunung ini yang namanya gunung, lo tau sendiri kan mistisnya itu gimana. Dan pada saat itu kita menuju ke salah satu daerah pada malam hari. Kita berangkat menggunakan satu mobil minibus dengan perlengkapan yang sudah sangat siap. Dan dimana pada saat itu kita memberanikan diri untuk berangkat dengan sopir yang cuma 2 orang. Gue satu dan salah satu teman gue buat cadangan, yaitu cewek sih. Gue berkeyakinan untuk membawa mobil dengan sendirinya karena pada saat itu gue yakin fisik gue masih sangat kuat ya guys. Ya, dengan terus berlatih fisik pada saat itu, sering berolahraga, gue sangat yakin gue bisa. Namun ketika seiring berjalannya waktu, kita melakukan perjalanan menuju ke daerah tersebut. Nah, perjalanan kita menuju suatu daerah tersebut itu cukup memakan waktu sekitar 7-8 jam. Nah, ketika memasuki suatu kabupatennya, dimana pada saat itu gue merasa sudah sangat kelelahan. Itu sekitar jam 2 kita sudah memasuki wilayah kabupaten tersebut. Dan gue meminta untuk teman gue menggantikan gue karena gue sudah sangat lelah dan ngantuk. Gue ngomong seperti ini, Kak, mungkin bisa tolong gantiin gue sebentar menjelang masuk kotanya. Boleh, karena aku udah gak kuat karena gue ngantuk banget. Nah, akhirnya kita berhenti sebentar dan bergantian untuk menyetir. Nah, gue duduk di belakang dan di depan itu yang nemenin temennya cowok gue. Oke, seiring berjalannya waktu, gue mulai tertidur sekitar 10, hampir setengah jam. Ya, karena di suatu kondisi untuk tidur di dalam mobil itu gue merasa gak nyaman. Jadi gue tidur ayam lah gitu. Sebentar bangun, sebentar tidur, sebentar bangun, sebentar tidur. Dan setengah jam kemudian setelah gue tidur, gue tersentak bangun. Dan tiba-tiba gue bilang, "Apa itu?" Terus teman gue yang cowok bilang, yang duduk di depan, Gak ada, terus aja jalan. Nah, di situ pikiran gue udah mulai panik. Dan teman gue yang nyetir di situ bilang, apa? Dia merasa panik. Nah, gue takut tuh kan. Lo tau lah dikit ya, kalau perjalanan ke daerah yang apalagi yang berdekatan dengan gunung ya, itu jalannya kecil, kiri kanannya jurang guys. Jadi tanpa merasa untuk mengurangi rasa paniknya dia, gue sambil bilang juga tuh, Gak usah, terus aja jalan, gak usah dipikirin, terus aja. Udah sambil dengan penuh konsentrasi dia terus jalan tuh. Sembari terus berjalannya waktu, ini kan sudah 2 kepala ya, ada 4 mata yang melihat. Gue pribadi, gue melihat ada sosok bayangan putih, menggunakan pakaian putih panjang, rambutnya panjang, melintas secara kasat mata. Dan teman gue juga bilang dia melihat seperti itu. Apa yang dia lihat dan apa yang dia lihat.
Entah kami berdua seperti seakan-akan gak percaya. Tapi pada kenyataannya, ketika kami memberanikan diri untuk melanjutkan pendakian gunung, salah satu teman kami itu tidak bisa ikut naik. Nah, pada saat kita melakukan pendakian, lo tahu apa yang terjadi? Salah satu teman kita merasakan pundaknya itu sangat berat dan hampir merasuk atau kerasukan. Pada saat itu gue sangat panik karena gue lah orang yang pertama kali atau sebagai petunjuk lah tanpa guide atau gue ini ya salah satu guide-nya mereka untuk melakukan pendakian tersebut. Gue panik, gue mau nangis saat itu. Gue bingung, kewalahan kalau gimana-mana sama temen gue atau ada apa-apa sama temen gue. Itu menjadi salah satu tanggung jawab gue juga. Pada malam hari ketika kita mau tidur di atas pegunungan, teman gue terus dibacain ayat, didampingi dengan salah satu teman perempuan gue. Lalu gue merasa panik, tetap tidur gak nyaman. Dan suatu ketika tepat pada tengah malam, dor ketika kita mau tidur, bang, salah satu anak-anak atau usia lanjut lah sekitar 15 tahunan ke atas, baru masuk masa sweet 17-nya lah ibaratnya tuh. Dor katanya. Mereka mengetuk tenda-tenda kami. Bang, aku minta tolong. Adik aku kerasukan. Seketika gue sama teman gue langsung bergerak ke sana, dan salah satu teman gue yang cowok, gue suruh, lu tinggal sini biar gue sama temen gue yang cowok ini ke sana buat ngecek. Ya udah, gue sama salah satu temen gue yang melihat yang pas perjalanan itu ya, gue melihat ke sana untuk ngecek, dan ternyata tanpa sadar diri gue itu belum pernah ya menyentuh atau melihat secara langsung orang kerasukan itu seperti apa, dan tiba-tiba gue memberanikan diri untuk memangkunya sembari teman gue itu sambil baca-baca, dan gue melihat secara langsung tatapan matanya orang kerasukan itu seperti apa. Dan gue seharusnya melihat tatapan matanya itu dengan penuh kekejaman, guys, dengan penuh amarah. Dan gue untung gak kerasukan juga. Gue lawan dan gue memberanikan diri untuk menatap matanya. Nah, sembari temen gue terus baca-baca apa yang bisa dibaca-baca kursi salah satunya, dia terus berontak, dia melawan. Dan keputusannya, gue memutuskan setelah bermalaman semalam, karena kondisi yang hujan juga, memutuskan untuk balik ketika pagi telah tiba. Dan seketika anak yang kerasukan itu sudah mulai mendingan sekitar jam 4 subuh. Dia mulai mendingan ketika sudah kita baca-bacain, dan mereka juga menjaga temannya yang kerasukan. Kita kembali ke tenda dan melanjutkan tidur. Sekitar jam 6 pagi kita bangun, bersih-bersih, dan kita memutuskan untuk pulang sekitar jam 8 pagi mulai turun. Dan pas ketika turun, kita melewati tenda anak yang kerasukan pada malam hari tersebut. Dia ceria sih, namun pikiran dan pandangannya masih kosong, dan tatapannya ke kita pun masih tampak penuh amarah. Dan yang salutnya gue kesel sih ketika kita bertanya, kalian gak pulang? Mereka memutuskan untuk menginap 1 malam lagi di atas itu. Apa yang mereka pikirkan coba? Gue salut banget, dan gue gak tahu lagi apa yang terjadi atau apa yang bakal terjadi sama anak tersebut.
Seketika kita gak bisa berpikir panjang lagi, yang pikiran kita dan pikiran gue salah satu itu gue bisa bawa temen gue pulang dengan selamat. Dan akhirnya kita turun dan kembali ke base camp. Pada saat itu salah satu teman kita coba obatin, dan akhirnya dia menjerit. Memang ada salah satu yang mengikuti dia sampai dia turun dari pegunungan tersebut. Dan di perjalanan kita memutuskan untuk langsung pulang pada hari tersebut karena kita tidak bisa berlama-lama lagi. Kita pulang, perjalanan pulang, lalu pamit. Singkat cerita, pada saat perjalanan pulang, sebelum sampai ke perbatasan kabupaten, itu temen gue yang cewek itu merasa pundaknya berat lagi dan mual. Dan suatu seketika kita berhenti sebentar di salah satu tempat makan, dan kita bertanya, sebaiknya kalian cepat melewati perbatasan. Kalau enggak, teman kalian ini bakal ada yang ngikutin terus. Seketika tanpa berpikir panjang, gue bawa mobil, ngebut, dan harus cepat melewati perbatasan. Setengah jam setelah melewati perbatasan, temen gue mulai bisa tidur dan pikirannya mulai tenang. Gue gak tahu lagi harus gimana berterima kasih sama yang di atas, sama teman-teman yang sudah memberi petunjuk dan mengobatin temen gue itu. Dan untungnya kita semua selamat dan sampai kembali dengan tujuan kita masing-masing, yaitu rumah. Makasih guys untuk dengerin podcast gue kali ini. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi ini real, ini nyata, itulah yang gue alamin dan teman-teman gue alamin. Syukurnya kita semua dapat selamat dalam perjalanan pulang, dan bisa bertemu sama keluarga kita kembali. Sekian guys, see you next time untuk podcast kita kali ini, dan semoga kalian bisa mendengarkan podcast mistis yang lainnya. Oke guys, selamat pagi, siang, atau malam. See you next time. Bye. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.